tampilkan langkah-langkah pembuatan gerabah. Coba diamati dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku kelas 5? Budian doakan semoga kalian senantiasa dalam kesehatan dan juga terjaga dari hal-hal yang kurang baik. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa seraya memohon agar Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga kita dari hal-hal buruk dan selalu mendapat cahaya agar kita menjadi insan yang budiman. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan gerabah dengan benar. Anak-anak, materi yang akan Budian sampaikan dalam video ini sebenarnya sudah ada di buku siswa kalian kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Jadi Budian di sini akan membahas tentang gerabah. Gerabah biasa juga disebut dengan istilah tembikar. Jadi sejak zaman purba, sejak zaman kerajaan-kerajaan, kerajinan tangan gerabah itu sudah ada anak-anak. Bahkan dari situs purbakala, penemuan-penemuan para arkeolog banyak sekali menemukan kerajinan gerabah sebagai bentuk peninggalan dari kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Itu artinya sejak dulu manusia sudah menciptakan kerajinan-kerajinan dengan memanfaatkan alam. Nah, gerabah itu sendiri merupakan kerajinan yang dibuat dari tanah liat. Jika kalian baca di buku kalian tema 1 subtema 3 pembelajaran 1, di sana menjelaskan tentang gerabah yang berasal dari Madura. Jadi sebenarnya tidak semua daerah di Madura itu menghasilkan gerabah, karena Madura merupakan pulau yang dikelilingi oleh perairan. Otomatis beberapa daerah tanahnya mengandung pasir. Nah, daerah-daerah dengan kualitas tanah liat yang baik itu berkembang menjadi daerah penghasil gerabah. Di sana itu sudah ada pengelolanya. Jadi gerabah-gerabah yang dihasilkan itu sudah jelas akan dipasarkan di mana. Anak-anak, langkah-langkah pembuatan gerabah itu sebenarnya sangat mudah jika kita sudah mengetahuinya. Ya, berikut ini Budian akan tampilkan langkah-langkah pembuatan gerabah. Coba diamati dulu ya. Jadi proses pembuatan gerabah itu diawali dengan menyiapkan tanah liat. Dari tanah liat yang sudah dipilih kemudian dicampur dengan air. Setelah menjadi adonan, diambillah perbongkahan-perbongkahan itu untuk dibuat dalam bentuk kasar. Nah, dengan menggunakan kain panglet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulatnya melingkar. Kalau yang dibuat itu berbentuk periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir itu disambung dan diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Nah, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Dan langkah terakhirnya adalah dibersihkan. Masih ada beberapa daerah yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Demikian tadi penjelasan Budian tentang langkah-langkah pembuatan
menghasilkan gerabah. Nah, berikut ini merupakan gambar gerabah yang dihasilkan oleh masyarakat di Madura. Bagus-bagus bukan? Cantik-cantik bukan? Pasti sangat menarik. Dan harganya pun ada yang murah, ada yang sedang, dan kualitas yang tinggi tentu harganya juga akan lebih mahal. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan Budian tentang gerabah atau tembikar. Semoga kalian memahaminya dan semangat belajar. Jangan lupa berdoa dan senantiasa membantu orang tuamu